Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa 5M, protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dalam pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah, mengidentifikasi isi teks cerita sejarah, mengidentifikasi nilai-nilai cerita novel sejarah, mengidentifikasi kebahasaan teks cerita sejarah, mendata struktur, orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi, nilai-nilai yang menarik dalam cerita novel sejarah, menyusun kembali nilai-nilai dari cerita novel sejarah ke dalam teks eksplanasi, mempresentasikan, menanggapi, merevisi teks eksplanasi yang telah disusun. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau yang dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah diantaranya, yang pertama disajikan secara kronologis atau runtutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isinya berupa fakta. Harus terdapat 3 struktur berikut ini untuk membuat teks sejarah yang baik, yaitu 1. Orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. 2. Urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Pada bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga, reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun, ada juga yang beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Nah, jenis-jenis teks cerita sejarah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, sejarah fiksi, ada novel. Novel merupakan karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut juga dengan novelis. Yang kedua, cerpen. Cerpen yaitu cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga, legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat, roman atau kisah percintaan, yaitu jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Yang kedua adalah sejarah non-fiksi. Yang pertama ada biografi.
Biografi merupakan keterangan kehidupan seseorang yang tertulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi. Autobiografi merupakan kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan. Cerita perjalanan merupakan teks yang menceritakan tentang perjalanan. Yang keempat, catatan sejarah. Catatan sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu dan menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai-nilai sejarah. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Pengembangan karakter tokoh gak sepenuhnya terungkap. Menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sedangkan sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta dan menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai dan kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.